yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kasdim, pimpinan SKPD, pejabat desa, dan staf ahli, para asisten, dan pecamat. Adik-adik yang saya hormati, tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim gugus yang selama dibentuk tim gugus luar biasa. Mereka di lapangan kerja keras untuk bagaimana kita mengantisipasi virus corona ini. Kami selaku wakil wali kota sekaligus sebagai mewakili Pemda mengucapkan banyak terima kasih, yang mana adik-adik yang saat ini telah menyadarkan diri untuk bersama-sama dengan tim gugus berada di luar biasa. Memang ada beberapa waktu yang lalu tinggal ada sedikit yang namanya mahasiswa, mereka pulang dari daerah yang begitu ramai di Jakarta, di Surabaya, Makassar, Jogja, datang mereka dikurung seperti ini. Ternyata tadi sesuai dengan arahan dari saudara adik kita, anak kita yang mewakili teman-teman semua, saudara-saudara semua, anak-anak kita yang memang ya seperti itu. Kami himbau kepada, dan bukan ini saja, setelah pulang ke daerah masing-masing, ke tempat masing-masing, kami harap bahwa bawalah apa yang selama ini pengalaman Anda di karantina, sebelum karantina ini, pengalaman yang di Jakarta, di Surabaya yang baik-baik. Berikan transformasi ini kepada masyarakat yang ada di desa, di lingkungan Anda. Saya harap ini mahasiswa, kalian-kalian ini adalah calon-calon pemuka, calon-calon intelektual yang ke depan nanti membawa daerah ini ke lebih baik daripada yang sekarang. Jangan kalian rasa diri bahwa mahasiswa terus sampai ke masyarakat. Ini terjadi pengalaman saya. Ya, yang saya lihat ini anak mahasiswa ini berapa bulan yang lalu saya ketemu dengan teman-teman kalian di Jakarta. Mungkin ada yang pernah ketemu dengan saya. Yang dari Jakarta mana? Ya. Jadi pernah nggak ketemu dengan saya? Kita duduk sama-sama makan sama-sama dulu. Bagaimana cara? Ya, saya sudah tekankan mereka bahwa tidak usah lagi ada demo-demo, kalian ada di sana. Kalian fokus untuk mengikuti pendidikan yang ada. Itu kalau ada ini ikut sama-sama kurang lebih 47 orang, itu saya sama-sama makan dan kita cerita banyak tentang perkembangan yang ada terutama di mahasiswa yang ada di Jakarta. Saya inginkan kembali kepada adik-adik semua. Saya inginkan datang jadi orang yang baik, orang yang jadi panutan. Datang jangan sampai jadi provokator. Karena rasa diri bahwa saya dari Jakarta, dari Makassar, dari Ambon punya pengalaman baik, pengalaman yang tadi ikut-ikut demo, terus datang di sini provokator ke masyarakat. Itu saya ingatkan, tidak boleh. Transformasi yang baik kepada masyarakat, berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Itu intinya. Kalian punya masa depan masih jauh. Ya. Jadi saya ingatkan kembali sekali lagi, jangan menerapkan hal-hal yang negatif, membawa masyarakat itu di lingkungan saudara untuk ikut memprovokasi mereka. Ketika itu terjadi maka tidak ada ampun. Ya, Pak Kapolres sudah menyatakan sikap komitmen beliau dalam hal ini. Saya mendukung beliau.
Jadi saya cuma ingatkan saja, ketika saudara-saudara kembali ke masyarakat, jadi orang yang baik, jadi mahasiswa yang baik. Ini rata-rata semua mahasiswa kan? Iya. Ini yang perlu kita ingatkan, luar biasa. Kalian tinggal di sini, pelayanan yang tadi disampaikan ini baru kecil pemerintah membuat kepada anda-anda ini. Masih banyak yang harus pemerintah lakukan. Tapi ingat, perlakuan yang baik itu saya tekankan pada masyarakat, berikan pemahaman yang baik. Lihat hal-hal negatif di bawah, terutama dari Tayando itu anak ketangan. Tayando Kur, Tayando yang pulau-pulau. Oh iya, banyak. Banyak kan? Ini mahasiswa semua. Tolong, daerah sana masih butuh kalian. Ya, saya hanya sepasalkan. Butuh pemahaman yang baik untuk membangun daerah itu. Jadi saya tidak banyak bicara tentang hal yang lain, tapi saya ingatkan kepada anak-anak yang dari daerah pulau-pulau, mudah-mudahan setelah pulang dari sini sampai di tanah air, tumpah darah yang ada di sana, bawalah pengertian-pengertian yang baik kepada mereka, kepada masyarakat yang ada. Jangan perlakuan memprovokasi hal-hal negatif di daerah Anda, di desa-desa sana. Karena di sana masih butuh banyak. Dan ini satu hal yang luar biasa. Kalian di sini, tinggal di sini, berarti ada punya pemikiran, punya pemahaman yang baik. Sementara kita tidak jamin yang sekarang ini karantina mandiri ini. Kemarin setelah saya lihat, saya perintahkan ada wartawan berapa orang turun cek di bawah situ. Ternyata di sana tuh banyak berkeliaran di bawah. Karena virus ini kalau satu dapat berarti dia akan menjalar. Mudah-mudahan Kota Tual tidak masuk dalam daerah merah. Karena satu saja yang dapat berarti dia menjalar. Orang yang dekat semua itu akan dapat. Jadi kalian sudah berapa hari, kurang lebih 13 hari di sini, berarti dianggap sudah sehat. Iya ya? Sudah sehat, terus kembali ke sana, mudah-mudahan ya jangan bergabung dengan, ini saya mau anjurkan saja, jangan yang bergabung dengan teman-teman yang tadinya karantina mandiri itu. Kita belum tahu, karena mereka banyak berkeliaran di Kota Tual ini. Ini luar biasa, kalian di sini menyadarkan diri. Kesadaran itu luar biasa. Mudah-mudahan dalam sementara ini kalian belum bisa pulang ke tempat kampus, tempat kuliah, tinggal di sini baik-baik. Kan saya sudah lihat muka-muka tuh yang tadi dari pulau-pulau, yang dari ya, karena komunikasi kita tuh lancar sih. Kalian bikin owner di sana tidak ada ampun, ya. Jadi provokasi di sana tidak ada ampun. Kalau ada apa-apa datang bicara dengan kami, terutama Pak Wali dengan saya, Pak Sekda juga, para SKPD, datang bicara kira-kira hal-hal apa yang perlu kita bangun di wilayah Anda. Tapi jangan provokator. Saya tekankan lagi, karena mahasiswa ini kan pikir bahwa dia sudah dari kota besar datang di sini bisa mempengaruhi orang yang ada di sini. Itu terjadi banyak. Jadi semoga pulang dalam keadaan sehat walafiat, ketemu keluarga. Wah, luar biasa. Ini seberapa hari tidak ketemu keluarga? Tapi saya lihat di sini sudah ada pacar ini rupanya. Ketemu. Ini ada. Ya,
tangan. Siapa gentleman angkat tangan? Saya kasih dia uang 1 juta. Angkat tangan. Saya nggak ada yang merang. Berarti tidak dapat. Allah ya, kita berdoa sama-sama agar kembali ke tempat dengan sehat walafiat sekali lagi, dan di tempat di sana orang tua lagi tunggu, terutama yang dari pulau-pulau ya. Mungkin ada ferry Pak Samanda, ferry kapan? Rencana hari sebentar malam. Ada yang pulang sebentar malam? Kemana itu Pak? Hah? Kemana itu? Ke Kur. Siapa yang mau berangkat ke Kur? Mau pulang ke tidak? Oh, 1 orang saja. Hah? Mau pulang. Mau pulang? Tapi ingat, sudah sembuh, jangan baur dengan yang lain ya. Jadi yang pulang sebentar silakan. Nanti kalau yang belum pulang, mungkin nanti cari keluarga. Belakang yang dari hotel tadi ini si siapa? Armin. Tadi dia di bawah, sementara dia di bawah, tapi dia pikir di sini ramai, dia datang bergabung di sini. Armin. Terus yang dari anak pedagang-pedagang ya. Oh iya, aktivitas dengan baik. Yang tual berapa orang? Ini kebanyakan dari Kurteando ya? Oh iya. Jadi yang Kur nanti sebentar kalau mau pulang silakan. Yang Teando kapan? Teando ada? Besok juga? Besok juga? Ada yang mau pulang? Berapa orang? Nah, nanti sebentar nanti Pak Sekda, ini kita bikin yang pulau-pulau ini kita tanggung dorong punya tiket. Ini pulang. Kesui ada sih, nggak ada. Ya, jadi apakah mereka ini diberikan dispensasi? Bisa? Nah, Harus. nah, nanti yang dari ini kan datanya ada tuh, nama-nama kita ada ya. Jadi sebentar nanti yang dari ini Kur Teando nanti daftar supaya kita berikan dispensasi. Terus yang ritual ini bagaimana dengan ritual? Nanti kecemburuan lagi. Diuangkan. Amplop. Amplop saja Pak. Doro mau makan di mana? Tapi tidak bisa tunggu banyak. Ya, ini tahap pertama awal dari angkatan pertama ini. Karena penilaian kita sudah baik. Cuma beberapa orang yang kemarin nge-snap di Facebook itu, jangan kamu terlalu main di Facebook lah. Kamu orang minta pasang apa? Wifi di sini untuk kritik orang itu yang parah sekali. Ya, jangan kalau main di Facebook ya. Bicara langsung. Kalau datang ini Pak Sekda ada, saya ada. Ketua tim Satgas pertama, Pak Wakapolres, Pak Kasdi mana, kita bisa bicara. Jangan main di Facebook ya. Ya, jangan kritik di Facebook, sudah semua orang baca itu. Jadi saya harap, nah ini nanti sebentar ini Pak Sekda berikan arahan sedikit. Setelah itu ada bis
dan pulang ke masing-masing rumah masing-masing ya. Pak Sekda untuk memberikan sedikit sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wakil tadi peserta yang akan pulang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan selamat siang bagi kita sekalian. Pak Wakil yang saya hormati, Pak Waka, Pak Kasdim yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu, tim gugus yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Wadanyo yang saya hormati, Wadanyo Primo, adik-adik sekalian, ya Bapak Ibu pimpinan SKPD yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, adik-adik para mahasiswa yang sudah mengikuti tahapan proses ini dengan baik, protokol COVID-19 ini dengan baik yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi, maka saya cuma menambahkan saja bahwa kami pemerintah Kota Tual merasa bangga terhadap kesadaran adik-adik mahasiswa karena telah mengikuti proses ini dengan baik. Ini menunjukkan bahwa percuma adik-adik di sekolah jauh-jauh dan pulang membawa sebuah ya kesadarannya, penyesuaian dan peradaban sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada. Bukan cuma kita nilai bahwa adik-adik memberi kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat, tetapi kita juga terima kasih karena adik-adik telah memberi rasa nyaman kepada kita, terutama kepada keluarga sendiri, kemudian kepada masyarakat Kota Tual dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena bagi mereka yang dengan mandiri ini kita meragukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil, kita ragu karena kita sendiri merasa tidak nyaman ketika berinteraksi kepada mereka. Tetapi kita merasa nyaman berinteraksi dengan adik-adik. Dari berbagai literatur yang saya dapatkan, itu proses penyebaran COVID ini dia berlangsung dalam jangka waktu 14 hari. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak punya imunitas tubuh yang kuat, maka dia langsung proses. Nah, dalam perhitungan saya, selama adik-adik mengikuti prosesi protokoler isolasi ini, karantina ini, itu berarti adik-adik ya 90% itu dinyatakan sudah bebas. Nah, apabila kalau bagi mereka yang isolasi mandiri, sekarang mereka datang, mereka diberikan kebebasan. Setelah 14 hari, pasti mereka bisa mengklaim bahwa dalam jangka waktu 14 hari kita juga sehat seperti biasa. Belum tentu, karena mereka tidak berada dalam pengawasan. Karena apa? Setelah ketularan di sana, mereka tidak diperiksa kembali. Dalam jangka waktu sebelum masuk hari ke-14, mereka bisa saja sudah menularkan kepada orang lain. Nah, tetapi adik-adik setelah tiba di sini sampai ke hari 14 itu dilakukan pemeriksaan kembali lagi ya Ibu. Sudah diperiksa lagi ke belum? Bagaimana? Ya, jadi ini kalau misalnya dalam perkembangan tahapan evaluasi selama 14 hari, ini tim kesehatan akan mengikuti perkembangan terus. Mereka mengamati. Kalau tidak terdapat gejala-gejala bagi individu, maka tidak dilakukan rapid test. Nah, artinya tes selanjutnya untuk memastikan apakah seorang itu sudah terkena infeksi COVID-19 atau tidak. Tapi syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini adik-adik semuanya ini dinyatakan bebas. Dan mudah-mudahan kesadaran ini bukan cuma terbangun
bagi adik-adik saja, tetapi bagaimana adik-adik dapat juga, bagaimana tadi sudah disampaikan, dapat memberikan pemahaman, kesadaran, sosialisasi internal dalam hubungan baik keluarga maupun hubungan masyarakat. Nah, pemerintah Kota Tua pada prinsipnya sangat memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Ini satu bukti nyata bagi kita sekalian. Ada daerah-daerah juga yang melakukan hal yang sama. Kemarin adik-adik kita mahasiswa yang sudah diberangkatkan, basudara dari Dobo, mereka sudah berangkat sampai di Pelabuhan Tua. Ternyata setelah dihubungi ke Aru, pemerintah Aru tidak bersedia untuk menerima mereka. Saya telepon teman saya Sekda Aru, saya sempat ada sedikit adu argumentasi. Saya bilang ini bukan lagi persoalan pembatasan, tetapi persoalan ini adik-adik mahasiswa sudah sampai di sini. Mana kalau misalnya Aru saja tidak mau menyelamatkan, lalu kita juga bagaimana? Tetapi dengan pertimbangan kemanusiaan, setelah berkonsultasi dengan pimpinan daerah, Pak Wali dan Pak Wakil, dinyatakan keputusan bahwa kalau Aru menolak maka kita tidak akan menyelamatkan mereka. Nah, menyelamatkan mereka. Pemerintah Kabupaten Aru tidak mempercayai bahwa mereka itu mahasiswa Aru, sehingga dengan demikian saya suruh kumpul KTP semua, ternyata semuanya itu mahasiswa, ada cuma ada beberapa orang yang bukan mahasiswa. Nah, saya kirim ke teman Sekda Aru di sana, barulah kemudian dihubungi oleh Pak Kasdim. Pak Kasdim telepon Wakil Bupati, melalui komunikasi ini barulah mereka bersedia untuk menerima mereka, sehingga kemarin dulu ya sudah diberangkatkan dengan ferry. Ini kita melakukan tindakan penyelamatan. Karena apa? Pemerintah Aru bilang kita sudah stop, cuma kita mau terima perhubungan yang dia memasuk memasuk barang dan jasa saja, manusia tidak. Saya bilang ya, memasuk barang dan jasa untuk menyelamatkan manusia, tetapi pada pentingnya kita juga menyelamatkan manusia dulu. Nah, akhirnya syukur alhamdulillah kita urus Pak Kasdim, di bawah Pak Kasdim sudah urus mereka berangkat di sana. Bagi mahasiswa yang informasinya, mahasiswa yang berasal dari Kota Tua ya, yang informasinya masih terjebak di daerah asal dia, di mana dia bersekolah. Ini kita sedang memikirkan langkah-langkah apa yang harus dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi mereka di sana. Apakah itu berupa bantuan dan lain-lain sebagainya. Ini sempat mengemuka dalam percakapan dengan Pak Wali, dengan Pak Wakil dan beberapa tim ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan melanjutkannya dengan sebuah kajian yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat untuk adik-adik mahasiswa yang masih terjebak di daerah Jawa dan sekitarnya, Makassar, pokoknya di luar daerah lah. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tua ini memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap bukan cuma masyarakat, tetapi adik-adik kita mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Kami yakin satu waktu di antara kalian di sini pasti akan memegang posisi komando pemerintahan di Kota Tua. Itu kami yakin. Karena apa? Dari tingkat kesadaran saja sudah teruji. Susah bagi orang yang mau menerima isolasi seperti ini. Artinya apa? Dari tadi saya dari rumah saya pikir orang-orang yang adik-adik kita yang menerima isolasi ini, itulah yang terbaik. Itulah menjadi pilihan generasi penerus bangsa. Dari kesadaran saja itu terbaca. Nah, belum kita masuk ya pada persoalan kemampuan, karena orang berhasil itu pertama, prasyarat utama itu dari kesadaran. Kesadaran itu adalah landasan utama untuk kita bergerak maju. Nah, walaupun kita memiliki kemampuan, tapi kalau kita memiliki kesadaran yang rendah, daya respon yang rendah terhadap sesuatu yang baik, maka pasti tidak akan bisa berhasil yang baik. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Nah, saya ingin juga akhirnya menyampaikan bahwa dengan kemampuan pemerintah daerah yang ada, pemerintah daerah sudah memberikan yang maksimal. Kalau ada kekurangan-kekurangan, itu kami tetap akan melakukan evaluasi, di mana kekurangan-kekurangan yang harus dapat dibenahi pada kesempatan yang berikutnya. Nah, bila ada kekurangan yang sudah dirasakan oleh adik-adik sekalian, kami mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya jangan sampai setelah selesai dari ini baru ada kekurangan-kekurangan kecil lantas kemudian dinaikkan di media. Nah, ini yang sangat diharapkan dari kita semua. Tadi saya tegaskan kembali lagi apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan apa, tolong dikomunikasikan kepada kita ya. Nah, kemarin ada satu persoalan kecil saja insidentil di SD tempat isolasi SD Filitan. Kepala pemuda datang ribut, saya bilang ya, kalau misalnya ini dalam konteks pencegahan, itu tindakan apa saja sudah harus segera diambil oleh pemerintah daerah. Mungkin kalau ada kekurangan kecil, komunikasikan dengan baik, bukan dengan cara melempar dan lain-lain sebagainya. Nah, saya bilang kita ini untuk saya langsung telepon Pak Waka dan saya bilang ya, untung katong ini sama bersaudara. Jadi misalnya ada keliru dan salah, masih dapat kita toleransi ya, tidak sampai kepada proses hukum dan lain-lain sebagainya. Tetapi mari kita bicarakan secara bersama-sama. Saya pikir itu saja yang kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.